Sini kami dari kelompok 16 di mata kuliah Pengantar Sistem Informasi I1 akan menjelaskan tentang presentasi kami mengenai penerapan internet, intranet, dan ekstranet di rumah sakit. Sebelum mulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Fauzan Eka Rasendria dengan NIM 187241050 dan rekan saya. Nama saya Valentino Kevin Iverson dengan NIM 187241041. Baik, sebelum memulai presentasi ini, tentunya kita perlu mengetahui dari daftar isi apa saja yang akan kami presentasikan, yaitu dimulai dengan latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, studi kasus, kesimpulan, lalu diakhiri dengan data pustaka kami. Nah, kita mulai dengan latar belakang. Rumah sakit memerlukan sistem informasi manajemen atau SIM untuk meningkatkan mutu pelayanan medis, kepuasan pasien, dan reputasi pelayanan. Sistem informasi rumah sakit atau SIMRS dirancang untuk mengintegrasikan pengumpulan data, pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. SIMRS dirancang untuk mengintegrasikan fungsi utama rumah sakit ke dalam satu sistem yang disimpan ke dalam pusat database. Sementara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 mewajibkan setiap rumah sakit untuk menyelenggarakan SIMRS. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui penerapan internet, intranet, dan ekstranet di rumah sakit, serta menjelaskan dampak penerapan teknologi ini terhadap efisiensi operasional dan pelayanan pasien. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan yaitu secara literatur review atau kajian pustaka. Pencarian literatur ini dilakukan menggunakan database Google Scholar dengan kata kunci internet, intranet, ekstranet, dan rumah sakit. Dari 208 artikel yang kami temukan, dipilih 106 literatur yang relevan, dan akhirnya dipilih 6 literatur yang memenuhi kriteria. Nah, proses seleksi yang kami lakukan yaitu screening melalui judul dan duplikasi, kemudian dilakukan pemilihan melalui kelayakan literatur, dan yang terakhir ada kriteria inklusi dan eksklusi. Alat bantu yang kami gunakan yaitu Mendeley untuk menggunakan sitasi dan daftar pustaka. Lalu hasil dan pembahasan yang kami temukan. Perkembangan SIMRS. SIMRS di Indonesia dimulai sejak tahun 1980-an. Departemen Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. SIMRS bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai subsistem, mengumpulkan, menyajikan, dan mengolah data rumah sakit. Lalu penerapan internet, intranet, dan ekstranet. Dimulai dari internet. Internet adalah jaringan terluas yang menghubungkan seluruh dunia dan berfungsi sebagai sumber informasi dan media komunikasi tenaga medis, dan juga digunakan untuk telekonseling dengan pasien. Kemudian intranet, yaitu jaringan internal rumah sakit. Dalam konteks ini digunakan untuk komunikasi dan pertukaran informasi antar staf. Dan yang terakhir, ekstranet. Di dalam ekstranet di rumah sakit adalah jaringan yang memungkinkan berbagi informasi antara lembaga yang terkait. Sebagai contoh, berbagi data pasien dan hasil tes. Kemudian dampak teknologi dari penggunaan internet, intranet, dan ekstranet ini adalah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memudahkan pasien mengakses rekam medis secara online, dan yang terakhir meningkatkan keamanan informasi dengan protokol enkripsi dan kontrol akses yang tepat, ketat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus dari materi yang telah kami buat. Jadi, permasalahan yang ada di rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit menghadapi kesulitan
dalam mengelola informasi medis yang terus berkembang. Lalu, yang kedua, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai sistem di rumah sakit agar pelayanan lebih efisien. Yang ketiga, metode manual seperti pendaftaran pasien dan antrian seringkali menyebabkan waktu tunggu yang lama dan rentan terhadap kesalahan dalam menginput data pasien. Nah, karena itu, wujud implementasi dari SIMRS sendiri, yang pertama bisa mengelola data pasien, rekam medis, antrian penjadwalan secara lebih efisien. Yang kedua, sistem berbasis web memungkinkan pasien mendaftar dan mengatur jadwal konsultasi secara online. Yang ketiga, data medis dapat mudah diakses secara real-time oleh dokter, pasien, dan tenaga administrasi melalui internet. Lalu peran dari intranet dan ekstranet sendiri, jadi intranet berperan sebagai media komunikasi internal bagi staf medis dan administrasinya, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan aman di dalam rumah sakit tersebut. Lalu, ekstranet berperan sebagai sarana kolaborasi dengan pihak luar seperti laboratorium, penyedia asuransi, atau apotek. Berbagai informasi tersebut bisa seperti hasil tes medis, klaim asuransi, dan koordinasi antar instansi dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan teknologi internet, intranet, dan ekstranet di rumah sakit memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada pasien. Melalui SIMRS yang telah terintegrasi, rumah sakit mampu mengelola data secara lebih efisien dan mempercepat proses administrasi, dan juga memberikan akses yang lebih mudah kepada pasien terhadap informasi kesehatan mereka sendiri. Teknologi internet memfasilitasi layanan seperti telemedicine, sementara intranet membantu komunikasi internal, dan extranet memungkinkan kolaborasi yang aman dengan pihak eksternal. Namun, tantangan terkait keamanan data dan kurangnya pemahaman teknologi oleh staf rumah sakit masih harus diatasi. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan penerapan protokol keamanan yang ketat menjadi faktor krusial untuk memastikan keberhasilan dari penerapan teknologi informasi di rumah sakit ini. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menganalisis studi kasus dari materi yang telah kami buat. Demikianlah presentasi dari kelompok 16. Terima kasih atas perhatiannya.